Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi mata kuliah proses produksi. Selawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu Profesor Dr. M. Sayuti SC MSc IPU dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Penyampaian materi proses pembentukan akan dijelaskan oleh saya Najwa Sakilah Parmanta bersama rekan saya Agita Kirana dan Ade Kurniawan. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu proses produksi. Pengerjaan benda berdasarkan sifat benda atau bahan yang dapat diubah secara plastis. Pada cara ini tidak ada tatal. Misalnya, penekanan, yaitu pembuatan bagian-bagian dari bodi mobil. Penggilasan, yaitu plat-plat, batang-batang profil, besi beton, dan rel kereta api. Selanjutnya, penarikan, yaitu pembuatan kawat seperti tembaga, baja, perak. Penempaan, yaitu batang torak, poros engkol, secara pengirisan dengan menghasilkan tatal, menghilangkan bagian-bagian yang tak berguna, misalnya dengan mesin-mesin bubut, mesin fries, mesin drill, dan mesin gerinda. Berdasarkan sifat bahan yang dapat dicairkan, dapat dilakukan penuangan. Logam yang telah cair tersebut dimasukkan cetakan untuk memperoleh benda tuang atau coran, misalnya kotak pada rigi. Selanjutnya, proses pembentukan. Proses produksi untuk merubah bentuk benda kerja dengan cara mendeformasi plastis benda kerja tersebut. Yang kedua, ada gaya pembentukan yang diberikan ke benda kerja melebihi kekuatan luluhnya. Selanjutnya, di dalam proses pembentukan digunakan perkakas yang fungsinya memberikan gaya terhadap benda kerja dan pengarahan perubahan bentuknya. Selanjutnya, A. Pengerjaan dingin. Temperatur proses di bawah temperatur rekritalisasi TR sama dengan 0,4 sampai 0,5 TC. Karakteristik proses yang pertama, ada kekuatan logam, peningkatan atau keuletan menurun sehingga deformasi yang dapat diberikan ke benda kerja relatif terbatas. Selanjutnya, ada kondisi permukaan benda kerja hasil proses lebih baik dibanding pengerjaan panas. Selanjutnya, cocok untuk memproses benda kerja yang memiliki permukaan spesifik yang besar atau luas permukaan volume. Selanjutnya, B. Pengerjaan panas. Temperatur proses di atas temperatur rekritalisasi. Karakteristik proses. Benda kerja yang diproses bersifat lunak dan ulet sehingga gaya pembentukan relatif kecil dan deformasi yang diberikan ke benda kerja dapat relatif besar. Kondisi permukaan benda kerja tidak sebaik hasil proses pengerjaan dingin atau karena pembentukan kerak. Yang kedua ada proses rolling atau penggulungan. Definisi rolling merupakan proses deformasi plastis logam dengan melewatkannya di antara dua roll. Rolling adalah proses pembentukan yang paling banyak digunakan karena produksinya tinggi dan produk akhir terkontrol. Selanjutnya, logam dikenai kekuatan desak tinggi di sebagai hasil gesekan antara roll dan permukaan logam. Bentuk roll mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama menarik benda kerja dalam gap antara dua roll dengan gesekan antara benda kerja dan roll. Secara simultan, mendekap atau menghimpit benda kerja untuk mengurangi penampang melintangnya.
Selanjutnya ada proses rolling yang akan disampaikan oleh rekan saya, Adi Kurniawan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu Najwa Sakila Permanta. Selanjutnya ada proses rolling. Two high rolling mills terdiri dari dua roll. Pada non-reversing mills, kedua roll bergerak pada arah yang sama dan benda kerja hanya bergerak pada satu sisi. Sedangkan pada reversing mill, roll bisa bergerak pada dua arah. Berikutnya ada three high rolling mills. Terdiri dari tiga roll dalam posisi vertikal dan arah rotasi dari masing-masing roll tidak berubah. Untuk mereduksi benda kerja menjadi ukuran yang diinginkan, maka benda kerja dapat dilewatkan kembali melalui sisi yang lain dengan menaikkan atau menurunkan landasan setelah melewati laluan. Sehingga pada rolling mills ini peralatan sangat kompleks karena membutuhkan mekanisme elevator untuk menaikkan atau menurunkan benda kerja. Baik, berikutnya ada four high rolling mills menggunakan dua roll berdiameter kecil yang kontak langsung dengan benda kerja dan dua dukungan roll di belakangnya. Hal ini sama dengan pada cluster rolling mills. Berikutnya ada tandem rolling mills terdiri dari beberapa roll. Biasanya terdapat 8 sampai 10 pasang, di mana masing-masing rolls mereduksi ketebalan benda kerja pada ketebalan yang berbeda. Setiap masing-masing rolls, kecepatan benda kerja akan berbeda. Baik, yang ketiga itu ada forging atau penempaan. Tempa adalah pengerjaan logam menjadi bentuk bermanfaat dengan menempa atau menekan. Pengerjaan logam tertuai atau pandai besi. Yang ketiga, kebanyakan proses tempa dilaksanakan pada kondisi panas, meskipun logam tertentu dalam kondisi tempa dingin. Berikutnya ada tempa pada dasarnya menekan benda kerja di antara dua dies. Berikutnya ada klasifikasi proses penempaan. Berdasarkan peralatan, yang pertama itu ada forging hammer atau tempa martil, atau drop hammer. Yang kedua itu ada press forging atau tempat tekan. Klasifikasi proses penempaan berdasarkan proses ada tiga, yaitu pertama open atau di forging, yang kedua ada closed di forging atau impression, yang ketiga ada press forging. Forging hammer or drop hammer itu menghasilkan impact cepat yang membentur permukaan logam. Dies terdiri dari yang pertama ada bawah dan atas. Bawah itu dipasang tetap pada anvil, yang atas bergerak naik dan turun. Yang ketiga ada energi atau dari jatuh gravitasi. Diserap logam di mana impact maksimum pada permukaan logam. Ini mahal karena membutuhkan keakuratan tinggi dari paduan khusus atau rentan terhadap temperatur kejut. Terakhir ada drop forging, cocok untuk memproduksi masal bentuk kompleks. Berikutnya ada hydraulic press forging. Memakai press hidrolik atau press mekanik untuk menempa logam, sehingga menghasilkan pembentukan kontinu pada kecepatan rendah. Berikutnya ada memberikan penetrasi lebih, setelah itu menghasilkan sifat lebih baik atau lebih homogen, serta butuh peralatan mahal. Baik, berikutnya ada open die forging. Pertama, benda kerja ditekan di antara dua dies berbentuk datar. Berikutnya bisa disebut upsetting atau upset forging. Serta pada prinsipnya proses forging ini adalah mereduksi panjang benda kerja tetapi meningkatkan diameter benda kerja. Contoh proses pada gambar berikut. Selanjutnya ada close die forging. Inversion die forging atau biasa disebut dengan close die forging dengan bentuk kebalikan dari bentuk benda kerja yang diinginkan. Berikut ada gambarnya seperti di bawah. Berikutnya ada flash list forging. Benda kerja dibatasi oleh dies sehingga tidak ada flash yang dihasilkan. Forging ini diklasifikasikan ke dalam forging presisi. Berikut ada gambar pada flash list forging. Baik, terima kasih kepada Adi Kurniawan. Selanjutnya yaitu extrusion atau penekanan yang akan disampaikan oleh Agita Kirana. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu extrusion atau penekanan. Penekanan, proses pembentukan desak di mana logam didorong melewati die untuk menghasilkan bentuk penampang sesuai keinginan. Pada umumnya, extrusion dipakai untuk memproduksi komponen dengan penampang sesuai keinginan. Dua tipe dasar extrusion yaitu yang pertama ekstrusi langsung dan ekstrusi tidak langsung. Direct intrusion, seperti ram pada die opening, bagian kecil sisa billet tidak dapat didorong melewati die opening. Bagian tambahan ini disebut butt, harus dipisah dari produk ekstrusi dengan memotongnya setelah melewati die.
Awalnya penampang biled biasanya bulat, tetapi bentuk akhir ditentukan oleh die opening seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu indirect extrusion. Disebut juga dengan backward extrusion atau reverse extrusion. Die terpasang pada ram. Ketika ram menekan pada benda kerja, maka benda kerja dipaksa untuk mengalir berlawanan arah dengan arah ram. Karena benda kerja tidak bergerak dan bergesekan dengan kontainer, maka tidak ada gesekan dengan dinding kontainer, sehingga gaya ram lebih kecil dibandingkan dengan ekstrusi langsung seperti gambar berikut. Ekstrusi impact sama dengan ekstrusi indirect, jenis ekstrusi dingin, dan memproduksi komponen dinding tipis berbentuk pipa. Bagian yang ditekan dilepas dengan menggunakan plat pelepas karena mereka cenderung untuk melekat pada punch. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.